datang di SLB Negeri 2 Sumbawa, tempat di mana potensi setiap anak berkembang, mimpi-mimpi dirajut, dan keberagaman menjadi kekuatan. SLB Negeri 2 Sumbawa terletak di Jalan Raya Alas Sumbawa, Desa Labuan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan semangat membimbing dan melayani, sekolah ini didukung oleh 14 tenaga pendidik profesional dan 6 tenaga kependidikan yang berdedikasi. Sekolah ini menjadi rumah belajar bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, di antaranya hambatan fungsional penglihatan, hambatan fungsional pendengaran, hambatan fungsional intelektual, hambatan fisik dan gerak, autisme, kesulitan belajar, ADHD atau ADD, speech delay, hingga Down syndrome. Jenjang pendidikan di SLB Negeri 2 Sumbawa lengkap, mulai dari TKLB, SDLB, SMPLB, hingga SMALB. Kami dari mahasiswa Sumbawa ingin melakukan wawancara dengan salah satu guru di sekolah SLB ini. Terima kasih dia atas waktunya ya, karena sudah berkenan menjadi narasumber kami. Baik, bisa ketemu lagi ya. Bisa. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurbayani. Rekan saya Jasmine dan Sumiati. Karakteristik peserta didik di sekolah ini. Bagaimana karakteristiknya peserta didik? Kalau karakteristik peserta didik di sekolah ini ya bermacam-macam. Karena kita tahu kan ini ABK pun bermacam-macam, mereka ada yang tunarungu, otomatis karena mereka gangguan penglihatan, otomatis karakteristiknya juga dia kayak terbentuk dengan apa lingkungan yang ada kan, itu dengan yang terjadi. Terus yang anak tunarungu, tunanetra, tunagrahita, jadi kayak bermacam-macam karakteristiknya. Strategi pembelajaran apa yang biasa digunakan untuk kebetulan karena saat ini saya sedang mengajar kelas anak tunarungu yang penghambatan pendengaran, ya otomatis metode pengajarannya ataupun kalau dalam pembelajaran ya kita harus lebih menekankan visualisasi, terus dengan bantuan bahasa isyarat itu. Terus kalau kayak kemarin karena mengajarnya anak tunagrahita, yaitu kalau tunagrahita itu gangguan intelektual, jadi di bawah IQ normal. Nah kalau kayak mereka itu biasanya kita kasih banyak, kita mencoba berbagai macam metode pengajaran. Karena anak tunagrahita pun itu juga bermacam-macam, ada jadi itu juga bermacam-macam. Contoh kalau seumpama ada yang tunagrahita berat ini, dia itu cuma sampai bisa belajarnya tuh di A,
atau di angka 1. Jadi kita cuma fokusnya selama setahun di situ aja. Sampai anaknya merasa bisa. Iya, kita fokusnya di situ. Sedangkan teman yang lain sama-sama tunagrahita, tapi dia tuh masih bisa untuk diajarkan dari 1 sampai 10. Jadi dia tetap lanjut 1 sampai 10 A sampai Z. Terus pertanyaannya lagi, bagaimana proses asesmen dilakukan? Prosesnya kayak gimana? Proses asesmen yang dilakukan itu setiap pembelajaran dimulai. Contoh kayak kita mau mengajarkan angka, jadi otomatis kita kasih asesmen dulu. Setelah dilihat, oh udah itu kemampuannya sampai di sini, baru berarti pembelajaran. Seperti itu. Kalau memang masih belum berhasil target yang diinginkan, ya lanjut lagi. Terus kita pindah ke materi lagi, selanjutnya ya di asesmen lagi, oh bisa nggak sih sampai mana ya kemampuannya. Biasanya media apa yang digunakan saat belajar? Kalau media banyak sih. Kalau media Mana yang sering Salah satunya digital, pakai media digital. bisa pakai media digital, bisa juga kita yang langsung gitu kayak yang langsung yang secara nyata, Ya, yang A1, A2, terus kita angka 1 ini kan ada versi digitalnya, terus ada yang secara yang realnya gitu. Digabung. Iya. Apa kendala yang sering dihadapi pas mengajar? Kendala yang dihadapi, yaitu karakteristik anak-anaknya. Ya, ya. Kayak ya, Yang kayak berbeda-beda. kayak kemarin ada nih siswa perempuan, dia tunagrahita kelas 1 baru masuk, terus dia tuh tidak bisa tenang di dalam kelas, makanya harus kelas yang ada kuncinya. Tapi apakah anak itu tidak memberontak? Memberontak di dalam kelas. Kayak kita mau fokus di teman yang satunya nih, kan dia udah nih diajarkan, terus kita fokus di teman yang satunya. Kalau dikasih keluar kan nggak enak dilihat sama orang tua murid. Ini kan dikasih tetap dalam kelas, tapi ya itu ambil cari buku, dia robek-robek, main, kasih masuk dalam kipas angin, bermain gitu, itu kan kayak mengganggu. Terus dia lempar-lempar barang ke sebelah, gitu. Aku ganggu sendiri, gurunya tarik-tarik. Kayak gitu. Ibu menghadapi hal seperti itu? Saya biasanya minta tolong sama temennya atau anak yang bisa saya minta bantuan gitu kan. Tuh. Atau memang biasa kalau kewalahan ya pada hari itu nggak cukup pembelajarannya karena memang kewalahan ngurus anak ini, kayak gitu. Dia nggak mau, misalnya kita kasih mainan biar dia sibuk sendiri, nggak bisa ya. Cepet bosan. Emang tujuannya dia mau keluar. Berarti ibu kecilnya kreatif kan? Iya. Menghadapi anak seperti Iya. Jadi sudah berapa lama dia di sini? Baru 1 tahun. Tapi belum bisa berubah. Kebetulan karena masih kecil ya, masih belum. Masih kayak anak-anak yang emang mau main terus. Bagaimana kerjasama dengan orang tua? Gurunya di sini bagaimana bekerja sama dengan orang tua murid? Kerjasama dengan Ya, orang biar tua. bisa. Kita kerjasama sama orang tua ya, kita setelah pembelajaran itu terus pulang sekolah biasanya berkomunikasi sama
orang tua murid bilang hari ini belajar apa, terus apa PR-nya, terus tolong dibantu kerjakan PR-nya kayak gitu. Jadi kayak bukan hanya di sekolah aja, tapi orang tua juga di rumah bantu. Bagaimana dengan orang tuanya? Juga orang tuanya cara berhubungan dengan guru itu, Cara orang tua berhubungan. saya mereka juga mau gitu, misalnya kita suruh anaknya untuk bantu-bantu di rumah belajar gitu, mereka juga terima atau gimana? Apa harapan guru terhadap pendidikan anak ini? Apa harapan guru terhadap pendidikan inklusi anak? Untuk pendidikan inklusi, Inklusinya. apa harapan guru untuk pendidikan? Kebetulan kalau yang inklusi kan seharusnya kayak di sekolah normal gitu. Ya berharapnya semoga bisa cepat tercapai pendidikan inklusi ataupun sekolah inklusi di NTB ini. Semoga cepat tercapai. Terus dalam prosesnya pun nanti semoga murid-murid yang normal di sana bisa terima atau mengerti anak-anak yang berbeda. Ya, semoga dia juga bisa seperti yang anak-anak yang normal lainnya juga ya. Kalau boleh tahu Ibu, kelas yang ada di sekolah di sini itu sama juga sama sekolah normal? Sama. Di sini ada TK, SD, SMP, semua. Berarti dari TK-nya ya, itu ada TK mungkin. Beda kelas dia kita. Di depan itu kelas yang berapa? Kalau yang di depan Yang mana? itu yang lebih banyak kembangnya. Kebetulan kita kayak penentuan kelas itu karena karakteristik anak-anak berbeda ya. Jadi kayak yang memang sering teriak-teriak. Jadi kalau kelas yang duduk kayak gitu biasanya suka pindah di belakang biar nggak terganggu di bagian sini. Berarti guru-guru di sini tuh ada sekolah khusus guru kamu CB. Iya. Ke PLB memang kita luar biasa jurusannya. Ya, memang ada jurusannya. Tidak sebarang guru yang bisa masukkan SMB. Setidaknya ada guru yang sudah berpengalaman dalam mengurus anak yang berkebutuhan. Seharusnya memang yang kayak jurusan PLB, cuman karena di sini kekurangan guru, jadi di sini campur. Ada yang PLB, ada jurusan PLB, ada memang yang jurusan umum. Kayak di jurusan bahasa Indonesia itu bisa. Tapi dia itu Iya. Biasanya dikasih yang tunagrahita. Kalau yang tunarungu tunanetra biasanya yang PLB. Tapi kalau memang mereka udah lama ngajar di sini, lama-lama kan bisa sih membawa. Mungkin juga sering diadakan pelatihan juga. Iya. Kayak mostek itu misalnya yang ada apa? Yang ada kuncinya dikasih di situ. Kan yang kelas TK itu anak autis. Dia kan gampang terdistract sama apa yang terjadi di sekitarnya gitu. Jadi dia dikasih di sana. Autis kan rata-rata yang harus Mereka seperti apa? Di luar ya. ya kebetulan kemarin ini tenaga kita itu katanya itu dia nggak mau tenang. Ingin tahu, Terus tapi keluar. rasa ingin tahunya juga mereka dia kuat ya, seperti anak-anak biasa juga. Kalau Ibu bisa sudah berapa kira-kira udah berapa tahun nih sekolah ini? Sebenarnya sekolah ini udah kontrak ya kurang tahu saya juga. Cuman dulu ada di sana, cuma karena gempa di belakang sekolah ini, cuma karena gempa pindah ke sini. Dan saya baru masuknya tahun 2023. Berarti bangunan sendiri sudah ya? Ya? Bangunan sendiri sudah ini. Iya.
Mbaknya baru masuk tahun 2023. baru. Ya, ini pindah di sini mulainya mungkin tahun setelah buka sih. Dia tuh pindah ke Jakarta. Kita tahun 2018 baru pindah ke Indonesia. Itu udah lama di sana. Belajar sih memang kita tanyakan. Makanya itu atas waktunya yang diberikan sama Kamu sudah mengganggu. kita belajar banyak. Siapa namanya Pak? Jadi kalau berhitung sambil 2, 3, 4, 5, 6, kadang 7, 9, enggak ya